Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, balik lagi bersama saya. Pada kesempatan kali ini kita akan kembali jalan-jalan mengelilingi kota Klaten ya. Jadi saya sedang berada di wilayah Jogja Solo, tepatnya dari arah Solo menuju ke kota Klaten ya. Jadi ini lampu merah sebelum Gapura Selamat Datang di Kabupaten Klaten. Nah ini saya rekam di sekitaran bulan Juli ya, jadi awal Juli 2021. Sebenarnya kondisinya juga tidak rame, sepi, jadi ya normal-normal aja. Nah di Klaten ini sebenarnya ini ya bukan kota yang gede, jadi dia hanya perlintasan jalan antara dua kota besar yang sudah saya jelaskan di video sebelumnya ya, antara Jogja dan Solo ya. Kalau ini dibilang sih kota transitnya sebelum kita sampai di dua kota tersebut ya, di tengah-tengahnya, dan mungkin tidak banyak orang tahu, tapi di sini di Klaten ini kita lihat aja dari jalur Jogja Solonya aja, kiri kanannya masih banyak area persawahan meskipun ini di kotanya. Nah ini adalah Tugu Selamat Datang Kota Klaten, jadi ikonik ya. Jadi dari zaman dahulu memang tugunya itu bentuknya seperti itu terus, dan mungkin kalau ada ya ikon-ikon baru di Kota Klaten itu bukan merubah yang ada, tapi membangun yang baru, seperti ya ada masjid agungnya baru seperti yang kita tahu. Terus mungkin kalau ini teman-teman tahu ada Taman Lampion, terus ada beberapa objek wisata baru di daerah Ponggok. Nah ini ciri khas Kota Klaten ini jadi tidak hilang dari dulu sampai sekarang itu. Nah ini untuk Bangjo selanjutnya, ini Bangjo ini maksudnya lampu merah ini ya, lampu apir ini kalau ke kanan ini kita ke Rumah Sakit Islam Klaten ya. Jadi salah satu rumah sakit swasta yang cukup terkenal di Kota Klaten dan cukup terpercaya. Jadi beberapa keluarga yang dulu sempat sakit itu juga dibawa ke RSI Klaten, dan istri saya juga kerja di situ kebetulan. Nah di Klaten ini sebenarnya banyak objek wisata yang viral yang baru, tapi bukan daerah perkotaan ya. Jadi contohnya aja Umbul Ponggok, Umbul Manten, terus ada yang baru juga ada apa namanya, Umbul Cokro, itu lama sih. Ada yang baru itu Keceh Resto, saya juga agak lupa itu. Nah kalau di sini nih di pinggiran Jogja Solo ini ya banyaknya sih ini sih kayak toko-toko gitu sih, tapi tidak terlalu banyak juga, mungkin dealer-dealer. Terus masih kental lah ini, kalau bukan daerah industri tapi ini masih rumah-rumah warga. Nah kita dapat lihat juga ada tadi Toyota, Daihatsu, ada Suzuki juga, terus ada Yamaha Motor. Nah itu di sini terkumpulnya di daerah jalur Jogja Solo ini. Jadi kalau saya rumahnya itu agak jauh dari jalur Jogja Solo, jadi sekitar setengah jam menuju jalur Jogja Solo. Agak kesusahan sih menemukan dealer-dealer itu kalau di daerah saya, jadi harus jalan dulu ke daerah perkotaan. Ini sih bukan pusat utamanya ya, jadi belum ya, ini baru jalan menuju kota Klatennya. Pusatnya itu ya nanti ada alun-alun, ada plaza, ada Pemda dan lain-lainnya. Kalau ini baru jalurnya ke sana. Nah untuk jalannya sendiri ya, karena ini jalur lintas provinsi ya udah otomatis ya halus, tidak ada masalah. Cuman ini kalau mungkin momen-momen lebaran itu, lebaran normal ya, ini banyak banget kendaraan yang melintas dari luar daerah. Contohnya aja ini kita lihat aja depan saya ini ada platnya plat B ya, jadi menunjukkan kalau ini memang jalur lintas yang sering dilewati oleh mobil-mobil luar daerah. Nah ini di sebelah kiri ada Unwida, jadi universitas satu-satunya yang ada di Kota Klaten, Universitas Widya Dharma. Terus yang di sebelah kanan tadi ada Yamaha Motor ya, ada beberapa dealer lah. Kalau Indomaret, Alfamart ya udah pasti ada lah kalau di jalur ramai seperti ini. Nah itu di depan udah terlihat itu menara Masjid Agung Al-Aqsa ya. Jadi
Klaten itu sebenarnya sekarang memiliki 2 masjid agung ya. Mungkin kalau yang dulu itu namanya sih Masjid Raya Klaten ya, saya kurang tahu juga, tidak pernah dengar juga namanya. Yang pernah dengar itu ya namanya ya Masjid Raya Klaten. Kalau yang ini sebelah kanan kita ini masih tergolong baru, Masjid Al-Aqsa, tapi untuk sekarang ini karena masa pandemi ya lagi ditutup untuk ininya akses masuknya, karena sebenarnya sebelum pandemi itu kita boleh masuk, bisa swafoto, bisa beribadah ya, pokoknya aktivitasnya di situ lumayan padat lah. Salah satu tempat ibadah sekaligus ini objek wisata sebagai identitas kota Klatennya sekarang ada di Masjid Al-Aqsa tersebut ya. Nah, di sini lampu merah ini, kalau kita udah lewat lampu ini berarti tandanya kita udah masuk di area kota ya, area memang pusat kotanya. Tapi ya walaupun begitu, ini dari zaman dulu, dari zaman saya itu SD, SMP, SMA sampai sekarang bekerja udah puluhan tahun, itu bangunannya itu sebagian besar itu masih sama ya. Jadi enggak, kiri kanannya itu bukan nanti dijual ke investor, mungkin hotel atau apa, saya kurang tahu juga, mungkin dari hotelnya juga kurang minat atau gimana, tapi ini masih fresh dari dulu kota Klaten yang memang seperti ini. Banyak pepohonannya, bangunan klasik semua, bangunan rumahan, terus edum lah pokoknya kalau kita lewat di pusat kota Klaten ini. Jadi inilah kota Klaten yang disebut dulu itu Klaten bersinar ya. Memang kelihatan bersinar walaupun ada sekelilingnya ada pohon-pohon di samping jalan ini. Nah, teman-teman bisa lihat kan, jadi memang bukan sebuah kota besar, tapi cukuplah buat kalau kehidupan di hari tua itu teman-teman kantor itu sangat iri ya, jadi pengen mempunyai rumah di kota Klaten karena ya aksesnya itu kalau ke Jogja deket, kalau ke Solo deket ya, pokoknya ada di tengah-tengah kota gede itu udah nikmat lah. Jadi kalau pulang ya tinggal kita di rumah, udaranya sejuk. Kalau mau wisata ya tinggal ke Jogja, tinggal ke Solo, di mallnya ke Solo. Kalau mau pantai ke Gunung Kidul deket. Itulah salah satu keunggulan kota Klatennya. Walaupun sebenarnya di Klaten sendiri itu udah ada tempat hiburan yang cukup gede. Jadi dari zaman dulu waktu saya SD itu hanya satu hiburannya, itu ada mall, bukan mall sih, plaza. Dari dulu Plaza Klaten kalau kami menyebutnya, keluarga kami itu Matahari ya. Walaupun di situ sebenarnya bukan cuma Matahari, ada kayaknya udah salah, ada hypermart, ada pedagang-pedagang lainnya. Tapi ya karena di situ mayoritas dimiliki Matahari, mungkin kami menyebutnya Matahari. Jadi sedikit cerita, dulu waktu saya SD, ketika saya mendapatkan ranking ataupun peringkat bagus di kelas, itu pasti bonusnya ataupun saat saat pelajaran baru pasti selalu yang ditunggu-tunggu itu pergi ke Matahari, kita main-main. Oh ini sedikit dulu, sebelah kanan ada Taman Lampion, ini masih tergolong baru dibuka. Jadi ada beberapa memang wisata di Klaten yang kelihatan dari pusat kotanya ya, tadi seperti Taman Lampion, terus Masjid Al-Aqsa, dan ada beberapa lagi yang agak agak ke dalam dikit, itu udah ada kayak taman-taman yang identitasnya lah mungkin di kelurahan atau di kecamatan yang ada di kota Klaten. Nah, kalau teman-teman perhatikan pasti di pinggir jalan ini ada pepohonan yang rindang dan hijau ya. Jadi sangat recommended lah kalau teman-teman itu mau mungkin beli rumah atau mau investasi di kota Klaten ya untuk hari tua ya. Jadi kalau ini udaranya dan suasananya itu tidak terlalu ramai seperti Jogja, Solo. Nah, ini lanjut lagi ya, kalau tempat belanja di kota Klaten itu ini masih lurus ya. Kalau ini sih masih ya ruko-ruko kecil lah, macam bengkel, macam toko-toko kelontong, ada apotek dan lain-lain ya. Pusat itu ya Klaten ya di sini, di sepanjang Jalan Pemuda lah. Agak maju dikit nanti udah Jalan Pemuda. Ini masih dua arah, tapi kalau kita udah maju lagi nanti akan kita temui jalur searahnya.
di sini apa ya, kayaknya sih di sini sih karena ininya batasnya itu kita lihatnya Honda. Kalau di sini ada dealer Honda, berarti kita udah boleh jalur searah. Nah di sini udah masuk ke paling pusatnya kota Klaten. Ini kelihatan kan parkirnya di pinggir gitu aja nggak terjadi macet loh, hebatnya kota Klaten. Nah di sini ada gerai-gerai HP, terus dealer lagi ya, dealer Honda aja tadi, Honda motor, Honda mobil ada semua, Mister DIY. Nah kelihatan kan, walaupun di masa pandemi di pusat kota Klaten sendiri ini lumayan banyak masih pengunjungnya. Kurang tahu ya, mungkin karena belum dibatasi sih kalau di kota Klaten, walaupun ininya tergolong tinggi ya kasusnya untuk di kota Klaten. Tiger tadi kita lihat juga ada, banknya lengkap di sini, Bank Danamon, Mandiri, BRI, Grapari, semuanya ada. Ya inilah pusat kota. Nah ini kita sudah sampai di lampu merah. Di sini sebelah kiri ini ada Plaza Klaten. Nah ini satu-satunya mall yang ada di kota Klaten dari zaman puluhan tahun yang lalu dan sampai sekarang masih buka, walaupun sempat ada beredar kabar kalau mau tutup. Di sampingnya ini ada pusat-pusat ini ya, kuliner, dan di sebelah kiri ini di samping pusat kuliner tadi ada Masjid Raya Klaten. Terus di sampingnya lagi kita lihat alun-alun, terus ada gedung GOR Klaten. Terus ya di sepanjang ini pusat-pusat perbelanjaan banyak, kayak ada toko laris, toko bata, terus toko perlengkapan bayi, toko elektronik, semuanya ada di depan ini. Jadi kalau udah ke kota Klaten ya udah lengkap, kita mau kemana aja kita tinggal ayo udah jalan aja, udah keliling ini apa namanya kompleks di sebelah sini. Jadi kalau dari desa kayak saya ini setengah jam menuju kota Klaten ya harus puas lah. Kalau udah sampai kota ya kemana aja. Jadi sekali-sekali dalam setahun sih, biasanya setahun itu 2 kali kalau saya dulu itu. Nah ini udah mulai kantor-kantor kayak Kodim, terus ada tadi lapas, terus ada kantor kejaksaan juga di sini, kantornya baru. Terus di sebelah kiri nanti di depan kantor kejaksaan itu nanti ada stasiun Klaten. Nah ini masih dipertahankan ya, dari ujung jalan kita masuk kota Klaten tadi sampai sini masih ada pepohonan yang rindang. Nah ini kantor kejaksaannya. Di sebelah kiri ini stasiun Klaten, yang sekarang udah banyak sekali kereta yang berhenti di stasiun Klaten. Kalau dulu masih kita harus berhenti di stasiun entah itu di Jogja atau di Solo, sekarang udah kebanyakan udah berhenti di stasiun Klaten, jadi tidak perlu jauh-jauh lagi. Dan banyak moda transportasi juga di Klaten ini, udah ada Gojek, udah ada taksi juga ada, Grab, pokoknya semuanya ada. Walaupun kalau di kota Klaten ini di stasiun itu Grab, Gojek itu masih dibatasi ya lingkup geraknya. Jadi ada titik yang harus ini ya penumpang datangi. Jadi Gojek, Grab itu tidak bisa langsung datang ke stasiunnya karena nggak tahu larangan dari perkumpulan Gojek situ. Nah ini di sini ini pertigaan legendaris ini Adipura Klaten pernah didapat ini. Jadi kalau dari arah Solo kita lewatnya di sini, kalau Jogja kita tidak boleh langsung karena tadi kan jalur searah. Nah ini sebelah kanan ada Pemda Klaten sekarang, karena bupatinya mungkin bupati cewek, jadi banyak bunga-bunga di depannya. Dan Klaten itu udah ada semboyan baru, yaitu Klaten 1000 bunga kalau nggak salah, kota 1000 bunga. Nah itu semboyannya Klaten. Selain Klaten bersinar, mungkin efek bupatinya perempuan mungkin ya. Nah ini ada dinas ya pokoknya dinas dan Pemda lah, dari Pemda itu berkumpul di sebelah sini. Ada juga bank-bank ya, pokoknya lengkap di sebelah sini nih. Ini pusat kotanya saya bilang. Terus di depan sana itu ada satu lagi rumah sakit, itu kalau nggak salah namanya Suraji Tirtonegoro kalau nggak salah ya. Soalnya kalau kita itu nyebutnya itu rumah sakitnya
rumah sakit Galioso. Jadi nggak tahu awalnya dari mana, pokoknya dari dulu itu saya itu tahunya itu ya rumah sakit Galioso, bukan Suraji Tirtonegoro atau Suraji apalah, pokoknya agak lupa juga saya namanya. Itu salah satu rumah sakit pemerintah yang dikelola apa ya, kalau tidak salah itu Pemprov, bukan Pemda deh. Kalau Pemda itu ada rumah sakit baru itu namanya rumah sakit Bagaswaras, itu baru rumah sakit yang ada di yang dikelola oleh Pemda ya. Itu cukup sekian dari saya, karena kalau udah di depan itu udah nanti bukan pusat kotanya lagi gitu. Nanti kalau kita lurus itu ketemu sih ada satu lagi yang cukup terkenal, yaitu pabrik gula Gondang Winangun. Itu pertanda kalau kita mau ke Jogja, itu kalau udah di pabrik gula itu udah setengah jalan kita sampai Jogja ya. Jadi kalau saya sih patokannya begitu. Nah, cukup sekian dari saya. Mungkin nanti kalau untuk jalur baliknya bisa di rekaman berbeda, karena di sebelah sebelah jalur utama tadi yang searah tadi loh, tadi itu ada beberapa juga pusat perbelanjaan, pusat inilah kayak stadion, itu di jalur yang berbeda. Saya akan ambil gambar lagi. Cukup sekian dari saya. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.